Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, para masyayikh, para asatid, para tokoh masyarakat sesepuh dan segenap pengurus masjid, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan teruntuk ke alam baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimahullah, baiklah, sebelum saya menyampaikan apa yang insyaallah saya sampaikan pada taklim malam ini sebagai awal pembukaan kembali setiap malam Rabu, mari kita awali terlebih dahulu dengan ibadah suratul Fatihah dan sholawat badar. Sekaligus kita munajat kepada Allah dengan wasilah tawasul Syekh Mansur Jumatan 5. Kita mohon kepada Allah dengan berkah Fatihah sholawat ini senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur untuk kita semua, keluarga kita dan guru-guru kita. Dan Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, penyakit keluarga kita, dan Allah ikhlaskan kita dan istiqomahkan dalam belajar. Allah berikan keberkahan ilmu, keberkahan rezeki dan keselamatan dunia dan akhirat. Nawaitu taqarruban ila Allah, nawaitu liridha surgal karamah wal barakas salam sihah wal afiyah wal baghfirah wal hidayah wa ila hadratin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ila hadrat sayyidatina Fatimah al-Zahra wa Khalid al-Kubra wa Sayyidina Hasan wa Husain radhiyallahu anhum al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa Soleh wa Murayh wa Allah yurid darajati bil jannah wa khususan sahabat wa khususan wa alim ila hadzal kitab bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله على رسول tawassalna bismillah wa biladi rasulillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala
إلهي سالم الأمة من الآفات والغمة إلهي سالم الأمة من الآفات والغمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Para jamaah rahimahullah, alhamdulillah wala ni'amillah. Malam ini dengan izin Allah, saya pribadi Al-Fakir bisa hadir. Walaupun sedikit kondisi saya ya mungkin agak terganggu kesehatannya. Di samping itu mungkin juga saya baru pulang dari Bogor, ziarah pagi-pagi ke saya punya makam orang tua, keluarga dan istri, dan tadi sebelum saya masuk masjid pun terlebih dahulu ziarah pada Syekh Mansur agar kita semua ilmu yang kita pelajari di masjid ini melahirkan kemanfaatan berkah kita, ilmu dapat kita amalkan. Yang kedua tentunya malam ini sebelum saya menyampaikan, terlebih dahulu saya mohon maaf kepada jamaah selama saya memberikan ilmu pada bulan-bulan yang lalu ada kekeliruan dan ada kesalahan. Baiklah, sebelum saya membahas kitab Salam Taufik sebagai barometer kita, tolak ukur kita dalam taklim, karena kalau taklim harus punya standar, artinya pegangan. Beda dengan ceramah. Jadi kalau kita belajar sumber kitabnya apa dan siapa yang mengarangnya. Loh kenapa Pak? Karena di akhir zaman ini tidak sedikit orang pintar mengarang. Tapi pinternya bukan karena kemanfaatan ilmu, tapi tidak sedikit pinternya menyesatkan umat. Kita beruntung di mana Syekh Mansur punya peninggalan ilmu yang kita kitab dengan kitab Sulamul Muniran, dan kita yang kita pelajari ini kitab Salam Taufik Harya dari Syekh Nawawi At-Tana Al-Bantani dan disyarah oleh Syekh Habib Abdullah bin Husain At-Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Jadi kitab ini dikemas, dikarang oleh auliyaillah, kekasih Allah, dan mereka punya ilmu nggak main-main, ilmu yang berkah. Makanya mudah-mudahan pelajaran kitab yang saya sampaikan, khususnya pribadi saya dan kita semua, ilmu yang kita pelajari mengantarkan ilmu kita berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Baiklah, sebelum saya menyampaikan kitab Salam Taufik, agar dalam menuntut ilmu ini kita tidak salah langkah. Makanya Syekh Nawawi dalam kitab yang lain, saya bawa kitab dua untuk permulaan aja. Dalam kitab Qawitukan Syekh Nawawi berikan satu nadom. Nadom ini kalau bahasa kita nasihat, untaian kalimat singkat tapi punya makna yang padat. Apa kata Syekh Nawawi dalam kitab dalam kitab Qawitukan? Nanti kita lanjutkan dengan kitab Salam Taufik. Watlub li'il bin summa lakinhul wara. Adim kalam Rabbi wal khuluqsa. Syekh Nawawi mengatakan watlub li ilmin, tuntutlah olehmu ilmu. Berarti Syekh Nawawi mensyarahi, membuat kaidah, membuat satu intisari atau syair, tuntutlah oleh kamu ilmu. Loh kenapa Syekh Nawawi mengatakan demikian? Karena Syekh Nawawi mengarang kitab juga nggak sembarang.
Sumbernya Quran hadis. Ya, sumbernya Quran ada, hadis ada. Makanya Nabi katakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Mencari ilmu itu kewajiban atas makhluk Allah, hamba Allah, baik laki maupun perempuan. Berarti menuntut ilmu itu wajib. Yang menariknya di sini Syekh mengatakan tolabul ilmi dulu, belajar dulu, summa lakinhul wara. Kalau kamu sudah punya ilmu, baru ajarin. Walaupun ilmu itu hanya bisa Fatihah, ya ajarin. Jadi kalau kita punya ilmu, sedikit ilmu pun kita ajarin, tapi nyari dulu. Nyari ilmu dulu, belajar dulu, bisa. Kita nggak ada bisa istilah bisa. Ajarin. Ini artinya apa? Supaya ilmu yang kita pelajari ini manfaat. Seandainya kita meninggal, Pak, kita udah ajarin jamaah, kita ajarin bapak, punya tetangga, ajar Fatihah aja. Ternyata ilmu yang dipelajari tetangga kita, diamalin. Tatkala kita wafat, Pak, itu ilmu yang telah kita tuangkan, kita berikan kepada para jamaah akan ngalir kepada guru. Contoh, Syekh Mansur lah, diajarkan ilmu Sulamuniret, ilmu balak, diajarin tuh. Bahkan yang belajar kiai punya murid, belajar lagi, manfaat, berkah. Makanya ilmu itu sedikit apapun punya ilmu, ya diajarin, jangan diam. Adapun kekurangan wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Nah di sini yang menariknya, singkat saja. Nah kita dalam urusan belajar, hati-hati, jangan salah kaprah. Loh kenapa jangan salah? Kalau kita salah niat, nanti hasilnya bukan manfaat, bisa madarat. Makanya Syekh Nawawi dalam syarah menjelaskan, wa yajibu 'alal muta'allim ayyanwi bi tahsil ilmi ridallahu ta'ala wa darul akhirah wa ijalatul jahli an nafsi wa an sa'il juhal. Dalam syarahnya mengatakan wajib bagi kita semua nih, termasuk saya belajar. Dalam belajar ini jangan punya niat yang lain. Niatnya apa? Ridha Allah, mencari ridha Allah. Saya mau nanya, kalau kita menuntut ilmu hanya untuk mencari ridha Allah, untuk maaf kehidupan akhirat, menghilangkan kebodohan, menghidupkan Islam, saya mau nanya, berkah apa enggak? Berkah. Kenapa? Niatnya. Makanya saya tahu sebelum belajar ini kita anggap aja awal lagi. Ini jangan sampai kita berkelanjutan niatnya nggak pas. Sebab kalau niatnya nggak pas, hati-hati, hasilnya nggak manfaat. Di sini untuk mencari ridha. Ada nggak orang belajar untuk supaya bisa mengalahkan seseorang? Kenapa lu belajar? Sakit hati gua, pernah dulu gua dihina gini, pokoknya gua belajar sungguh-sungguh, besok gua debat sama dia. Boleh nggak, Pak? Haram. Kenapa? Niatnya udah salah, ingin berdebat. Merasa tersaingin bahasa kita. Karena mereka sedikit dinasihatin, sakit hati diterima, dia belajar. Dia sungguh-sungguh, tapi tujuannya untuk menjatuhkan seseorang, haram. Karena niat menuntut ilmu untuk syiar agama Allah, mencari Allah, bukan menyakiti orang. Makanya ini di akhir zaman ya hati-hati. Yang kedua, wa'lam, ada satu ungkapan wakala ba'd salaf, ulama-ulama salaf ya dulu sebagian mengatakan al-ulum, ilmu juga terbagi-bagi. Berdasarkan kitab ini, pertama ya, arbaatun, ilmu terbagi 4. Al-fiqh, pertama ilmu fikih, termasuk dalam kitab Sunan Taufik ini
ada akidahnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Ini kitab kecil tapi isinya 3. Kita belajar ilmu. Yang kedua, kenapa kita pelajari ilmu fikih? Lil adyan, untuk mempelajari tentang agama-agama yang kita pelajari, tentunya syariat agama Allah. Halal, haram, makruh, sunat, ada dalam ilmu fikih. Termasuk bagaimana sholat kita meraih kesempurnaan, walaupun kita akui belum sempurna. Jangankan bapak saya juga belum sempurna. Jangan mengaku kalau saya udah jadi kiai sempurna, sombong. Kalau kiai mengatakan gua paling sempurna, belajar apa lo sama gua? Jangan sombong. Sehebat pun dia kiai punya ilmu satu goda kecil. Justru hancurnya kiai dengan kesombongan, walaupun dia mahir tentang ilmu. Nggak boleh. Dari sini pelajari. Yang kedua, watib. Kita pelajari ilmu kedokteran. Sebenarnya kedokteran udah ada, zaman dulu udah ada sebelum Islam. Tariq bin Iyad sampai menyeberang ke Andalusia, Spanyol, Gibraltar. Masjid yang pertama di Eropa terbesar, Alhambra, yang saat ini jadi gereja. Itu apa? Belajar Appan Rus, Ibnu Rus, Al-Jabar. Itu Islam, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu ya dari Islam. Tokohnya tokoh Islam. Cuman generasi penerusnya kurang. Akhirnya dikuasai kafir. Yang kemudian, yang ketiga apa? Wan nujum lil ajman. Nah, kita mempelajari ilmu perbintangan lil ajman. Ini yang disebut ilmu falak. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini kewajiban, dan kewajiban salat itu ya yang sudah ada ketentuan waktunya, dohor, asar, maghrib, syawal. Itu kita pelajari dengan ilmu kitab Sulamul Wirid. Cuman maaf, menurut apa yang saya dengar, ya saat ini kan zaman canggih. Dulu Syekh Mansur Jembatan 5 dia bilang besok puasa, semua puasa. Lisannya, wah tahu sendiri, nurut pak. Sekarang bulan puasa udah ribut. Dulu ulama itu kalau ngomong puasa, dia punya sumber kitabnya ada. Memang sekarang zaman canggih. Cuman kadang-kadang orang kecanggihan, kelibat canggih, akhirnya mengabaikan. Untuk hal zaman waktunya, oh ini bulan Dzulqa'dah, ini kalau nggak salah malam ini malam awal Dzulqa'dah. Karena tahun baru hitungan Islam tuh 2930. Kalau hitungan Masehi ada 28, 29, 30, 31. Tapi hitungan Hijriah Islam 29, 30, nggak ada 28, nggak ada 31. Yang kemudian apa yang kita pelajari? Wan nahwu lil lisan, kita pelajari ilmu nahwu. Ya amil jurumiyah, yang kecilnya lah. Nanti baru kita kailani, mutamimah, yakulu sampai alfiyah itu malah. Kita pelajari, yang belajar ini ya santri-santri pak. Kalau jamaah belajar ilmu nahwu, besok nggak mengaji lagi. Karena ilmu nahwu itu kita belajar kepada ustadz-ustadz lah. Ya, buka sampai ya kita jurumiyah al-kalam wal lafzul murakabu bil wati. Ada isim, ada fi'il, ada huruf, ada harfu jar, segala macam. Kita belajar ilmu nahwu itu tingkatan santri. Kalau kita mah ngaji rata-rata ngaji nguping. Cuma tapi ngaji nguping, tapi kita nanti ada forum tanya jawab pak. Ngaji nguping, nggak ada cara megang kitab. Wah kita belajar ilmu, perlu. Kalau ustadznya wajib belajar ilmu nahwu. Kapan? Dulu di pondoknya amil jurumiyah, mutamimah, yakulu, terakhir ya alfiyah lah. Ini jurumiyah tahu supaya apa? Oh ini dibaca jar atau kasrah atau doma, ilmu nahwu.
Ya kalau misalnya ustadznya dulu nggak belajar ilmu nahu, repot juga nanti. Repotnya kenapa? Ya jadi masalahnya kan dalam kita membahas kitab, semua kitab-kitab kuning kan harus tahu ilmu nahunya. Ya kalau nggak ilmu nahunya repot, ya repot berantakan. Itu pengajian kita. Ya saya katakan tadi yang keempat, pelajari ilmu nahu. Baik, kita lanjutkan. Singkat saja tadi. Kewajiban kita menuntut ilmu dan lain-lain. Pertama tadi ilmu fikih, untuk kita mengetahui tentang syariat agama Allah, perintah Allah dan lain-lain. Salah satunya ya sholat. Dalam kitab Sulam Topik baru kita kaji di sini, faslun yajibu ala kulli mukallafin, ada ajami ma aujaballahu alaihi wa yajibu alaihi ayyuriyahi ala ma amarahullah bihi minal irsyad bi arkanihi wa syurutihi wa yastanibu muftilahu. Dalam kitab Sulam Topik tadi paparan pertama kita belajar ilmu fikih wajib tuh. Kalau tadi belajar ilmu wajib, sekarang sama. Wajib atas orang-orang yang mukalaf. Ini rata-rata kita udah mukalaf. Mukalaf itu bahasa kata sesuatu yang sudah menerima kewajiban taklid. Ay mukalaf di sini dalam kitabnya ay balighin akilin. Jadi yang namanya mukalaf dalam kitab wajibu ala kulli mukallafin ay balighin akilin, balik berakal. Wajib yang merasa udah balik ya kita bukan balik lagi, bulu kali. Timbul pertanyaan, ini anak kita udah balik belum? Caranya menentukan balik ya dalam kitab Safinatun Najah jelas, ini usianya berapa tahun. Alamatul bulugh dalam kitab Safinah. Tanda-tanda dia balik, lihat dulu ini usianya berapa tahun. Anak saya usianya Ustadz baru 11 tahun. Betul. Kemudian secara usia 11 tahun belum balik, Pak. Belum. Tapi cukup belum. Tanya dulu, udah pernah keluar sperma belum? Mani. Atau perempuan udah head belum? Ternyata anak kita 11 tahun udah keluar sperma, keluar mani. Walaupun 11 tahun, ya tetap udah balik. Bukan dia usia 15. Kira-kira anak 11 tahun zaman sekarang kira-kira udah balik belum, Pak? Pak, anak sekarang nih 11 tahun SD yang laki-laki lulus SD kan 12 tahun tuh, kira-kira udah paling balik belum? Kayak zaman sekarang udah banyak balik 15 tahun juga. Loh kenapa? Ya Pak, udah pacaran di masjid. Sekarang pacaran aja di kuburan, Pak. Ditanya, lo kenapa pacaran di kuburan? Aman. Untung lo gak dicekek juga. Yang kedua, kenapa? Ya karena anak kita sudah banyak lihat bahasa kita YouTube. Saking pengen YouTube-nya ambek-ambekan, dia pasang apa? WiFi. Makanya jangan aneh, Pak. Fitnah akhir zaman, anak kita begadang bukan sholat, begadang liatin HP sampai jam 3, setengah 4. Makanya jangan aneh, ini akhir zaman fitnah dahsyat. Bukan berarti kita anti HP, anti YouTube, enggak. Karena itu juga ada ilmu, tapi ilmunya terkadang yang diambil bukan yang manfaat, tapi yang madharat. Makanya di sini jelaskan, wajib atas tiap-tiap orang yang balik berakal. Balik berakal. Untuk apa katanya? Melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu yang diperintahkan Allah, sholat. Wajib kapan? Kalau anak kita sudah balik. Kita udah balik wajib sholat.
Kapan baliknya? Saya katakan tadi, lihat usia dan lihat keadaan. Wajib. Oh, kalau dia tinggalin dosa. Yang kedua, bagaimana kalau anak kita belum balik, kayak tadi bocah tuh datang, dia salaman sama saya, bagus, nanya lagi sama saya, Pak Yai sehat? Alhamdulillah, doain ya saya sehat. Saya kurang sehat, Pak, makanya bicaranya enggak kuping saya serak, batuk, mudah-mudahan berkah. Saya ziarah tadi nggak batuk lagi, saya di Bogor 2 hari batuk nggak berhenti. Mudah-mudahan ini terakhir lah, datang ke Syekh Mansur sehat lagi lah, doain. Belum, Pak. Yang kedua apa saya katakan tadi, wajib sholat. Bagaimana kalau anak tamyiz? Tamyiz ya udah tahu ini kotor, ini bersih, itu tamyiz namanya. Ini bagus, ini jelek, ini gelas, ini sajadah, bertamyiz lah. Berapa usianya? Bisa saja 9 tahun, bisa 11. Kalau orang tua dulu, anak dulu 11 tahun, 12 tahun belum, jarang yang balik, Pak, belum. Sekarang SD aja udah banyak yang balik. Nah, kalau sudah merasa balik, akilin, punya akal. Jadi kalau kita berasa balik, punya akal, wajib. Dia balik, Ustaz, usia 30 tahun, udah lebih dari balik, tapi nggak punya akal, wajib sholat. 20 tahun, oh lebih dari balik, Pak, tapi nggak punya akal, maaf, alias gila, wajib sholat nggak, Pak? Kira-kira kalau orang gila sholat kacau nggak jamaah? Jadi gampang intinya, kalau kita nggak mau sholat gampang jadi orang gila aja, nggak sholat nggak apa-apa. Nah, ini kan kata kita, bukan kata saya. Saya nggak mau sholat, Ustaz, ya nggak apa-apa. Saya mau jadi orang gila aja, Ustaz, ya bagus ente. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi apa yang dikatakan kita, maaf, berdasarkan komitmen yang Syekh Nawawi ini, Syekh Nawawi lagi, wajib kita sholat. Dan kewajiban itu bukan hanya sholat saja, kas-sholati wa zakati wa shaum wal hajj wa radul madhalim. Kewajiban itu sholat wajib, zakat, puasa, haji. Cuman kewajiban ini kita untuk mengetahuinya, kita pelajari ilmu fikih sejauh mana kewajibannya. Oh, haji wajib, wajib. Cuman kan ada tingkatannya, Pak. Saya mau nanya, Pak, sholat wajib, kira-kira ada nggak ya bahasa kita, Pak, dispensasi sholat? Seandainya saya sakit, Bapak sakit, boleh nggak libur sholat? Saat saya nggak bisa berdiri, saya nggak sholat saat saya nggak bisa berdiri. Saya mau nanya, dalam ilmu fikih kalau mereka nggak bisa berdiri, tetap wajib sholat apa enggak? Nah, ini yang perlu dia belajar ilmu fikih begini. Madama aklun bi, selama dia punya akal, haram untuk tinggalkan sholat. Bahkan saya membaca dalam kitab Qurtubi, termasuk dalam kitab Bahjatul Wasail, dalam kitab man taraka sholatan wahidan kutiba ismu min babin nar. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat satu waktu, namanya sudah terpampang di pintu api neraka. Satu waktu doang, Pak. Bagaimana kalau 1 bulan? Ada yang begini ngomong, tenang aja, saat kan ada fidyah. Nanti kalau nggak sholat juga nanti bayar fidyah. Enak amat.
Nggak sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, nanti bayar repeat ya. Enak nggak? Nggak bisa, saudara. Well, ya, tapi bukan begitu caranya. Sengaja kita tinggalkan sholat kemudian dibayar repeat. Dalam fidyah sendiri, maaf, ada perhelatan, perdebatan. Saya melihat dalam kitab I'anatul Talibin, syarah kitab Fathul Mu'in. Sebagian nggak bisa, tetap nggak bisa fidyah, nggak bisa qadha. Walaupun memang ada yang membolehkan Imam Subki boleh ada qadha dan ada fidyah. Tapi itu pun pakai ilmu lagi. Jangan kita sengaja tinggalkan sholat. Kenapa nggak sholat? Lagi sibuk nih, tenang aja lah. Ntar kalau mau mati biar fidyah aja ya. Haram nggak boleh, enak amat. Makanya, nah di sini kita kaji tadi Pak, di mana aturan sholat kewajiban, di mana aturan haji kewajiban, sama-sama wajib. Aqimus sholah wa atuz hajinya walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilahi. Beda-beda. Sholat wajib bagi orang kaya, bagi orang biarpun dia nggak miskin sekali tetap wajib sholat. Walaupun cuma makannya cuma dia punya sekepal, satu hari sekepal, boro-boro untuk menu-menu yang enggak, tetap dia wajib. Ternyata tuh orang tuh fakir miskin banget Pak, benar-benar miskin, nggak punya. Ada kewajiban zakat, wajib nggak bayar zakat? Orang nggak punya apa-apa, apa dijakatin? Makan juga segini, berhak menjadi mustahik. Kalau memang dia benar-benar nggak boleh. Yang kedua, haji wajib, tapi ada kalimat manis tato'ah wajib, tapi ada kalimat manis tato'ah bagi yang mampu. Kita nggak berangkat ibadah haji karena nggak mampu Pak, dosa nggak? Kagak, nggak mampu. Kita nggak mampu, tapi wajib sholat. Wajib. Kita nggak mampu, wajib ngaji. Ngaji wajib, jangan dianggap sepele Pak. Kaya, miskin, pejabat, non pejabat tetap wajib ngaji, wajib sholat. Di sini dijelaskan dalam kitab Sulam Taufik, penjelasan ini wajib untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah, sholat. Hanya persoalannya kita ini sholat bukan sekedar sholat, untuk memperbaiki, meraih kesempurnaan. Walaupun kita nggak bakal sempurna, pasti kekurangan. Untuk itu harus belajar tentang ilmu sholat. Apa itu? Ya belajar fikih. Walaupun fikih di akhir zaman ada saingan, tapi saingannya jangan diikutin Pak. Maka saya katakan orang pinter ngarangnya kalau dulu Syekh Nawawi, guru-guru kita, Sapina, Riyadul Badi'ah, Fathul Qori, Fathul Mu'in, Igna, Fathul Wahab, dipelajari bola-bola. Ada orang pinter sekarang, cendekiawan Muslim, dia bikin fikih namanya Pak. Judul fikihnya fikih lintas agama. Hati-hati makanya. Fikih lintas agama persepsinya Bhinneka Tunggal Saudara.
Dasarnya toleransi beragama. Hati-hati Pak, hati-hati. Oh, kita kan kehidupan kita majemuk, beraneka macam agama, betul. Kita kan harus toleransi, dalamnya pintar ngomong. Agar menjaga kerukunan beragama di Indonesia, maka kita gongkan toleransi beragama. Tapi toleransi beragama yang kebablasan. Sampai-sampai dia karang kitabnya bernama Fikih Lintas Agama. Orang pinter Pak, cendekiawan. Sebenarnya itulah yang dikatakan nanti di akhir zaman muncul oknum-oknum ulama su. Muncul oknum-oknum cendekiawan su jahat, menyesatkan. Kita toleransi beragama, iya harus, tapi ada batasan-batasan tertentu. Jangan sampai ya kita kebablasan. Ini yang dikatakan kewajiban kajian apa? Kenapa kita belajar fikih? Mereka dalilnya fikih lintas agama, artinya apa? Saling toleransinya, menghormati agama yang lain, kita ikut di dalamnya, itu. Dan ini sudah terjadi di zaman Nabi. Nabi kan begitu Pak, didatangi oleh Abu Jahal, Abu Lahab, semua orang-orang kafir Quraisy. Karena melihat perkembangan Islam maju, akhirnya ya timbul hasud. Datang itu Nabi melalui pamannya dulu, Abi Talib. Dia bilang, tolong sampaikan kepada keponakan Muhammad, udahlah, damai aja, damai. Maksudnya apa damai aja? Katakan kepada Muhammad, seandainya Muhammad berharap, ini kata yang ngomongnya Muhammad, bukan saya Pak, orang kafir Quraisy. Kalau kita jangan bilang Muhammad, Nabiyuna Muhammad, artinya Muhammad Rasulullah. Hati-hati, ini mah contoh ngomong orang kafir. Lu bilang sama ponakanmu Abi Thalib, seandainya Muhammad pengen perempuan tercantik di Arab, aku akan datangkan, akan aku kasih. Tuh. Yang kedua, seandainya Muhammad ingin jadi raja di atas raja, aku jadikan dia raja di atas raja. Yang ketiga, seandainya Muhammad ingin menjadi orang ya konglomerat sekarang oligarki, aku akan kumpulkan harta untuk Muhammad semuanya. Jadi orang kaya, aku berikan tiga-tiganya. Tapi, nah ini nih. Tapi apa? Udah jangan ngajar lagi lah. Udah jangan dakwah lagi, udah jangan ajar-ajarin orang-orang Quraisy itu agamamu, jangan. Pokoknya diam aja, diam. Perempuan ada, harta aja, kedudukan ada. Yang penting jangan dakwah lagi. Itulah orang kafir Quraisy merayu kepada Abi Thalib. Oh, jawaban Nabi Muhammad tegas, tobat. Seandainya matahari letakkan sebelah kanan, bulan kiri, aku tidak akan meninggalkan dakwah walaupun aku mati. Nah ini berkelanjutan sampai sekarang. Makanya kita punya dalil lakum dinukum beres. Udah itu aja. Orang ke gereja haram kita ganggu, udah lu jangan ngajak gua jangan ngajak lu, itu aja udah cukup. Orang ke gereja, lu ke gereja. Lu ke wihara kita jangan ikut-ikutan, itu cukup semuanya. Jangan kita nongkrong di gereja, apalagi baca sholawat di gereja. Itu namanya toleransi kebablasan. Sekarang ada pondok di Kediri, saya lihat di share. Itu pondok pesantren, ya pondok pesantren Bhinneka Tunggal Ika. Jadi agama apapun ada. Jadi kalau anak kita ke situ tuh, udah. Makanya saya katakan di sini sebatas mana. Fikih mempelajari kita bukan hanya sholat saja, banyak. Ini saya katakan sholat dulu. Kenapa kita belajar fikih? Agar sholat yang kita lakukan ini meraih kesempurnaan. Walaupun kita akui kita belum sempurna.
Tapi untuk meraih kesempurnaan belajar ilmu fikih. Karena satu saat Nabi berkata, qala, ya, di sini ada Nabi mengatakan, aswa'un nas sarqatan alladhi yasurqu min salati. Qalu ya Rasulullah kaifa yasurqu min salati? Qala la yatimu rukuha wala sujudaha rawahu at-Tabrani wa Sahih Amimah. Satu saat Nabi mengatakan sejelek-jeleknya manusia orang yang mencuri dalam sholat. Sejelek-jeleknya manusia orang yang mencuri tatkala sholat. Kan bingung Pak, sejelek-jeleknya manusia orang yang mencuri dalam sholat. Kalau kita asumsi orang mencuri dalam sholat berarti dia nyolong HP. Sejelek-jeleknya manusia tatkala manusia sholat dia mencuri, logikanya wah jangan-jangan dia sholat nyolong HP orang. Saya mau nanya Pak, ada nggak orang sholat HP-nya dicuri Pak? Ada, bukan bohong Pak. Saya punya murid naruh HP sebelah sholat, pas sujud nggak mungkin lagi sujud lihat HP Pak. Biar sujud hilang. Jangan aneh. Di sini tanya. Tatkala mendengar begitu sahabat bertanya, makanya perlu ada tanya jawab. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa yusyriku min sholati? Apa yang katakan tadi orang sejelek-jelek manusia, orang yang mencuri salat apa sih? Qala, jawab Nabi, la yatimu rukuha wala sujudaha. Orang dia sholat tapi rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna. Itu dia mencuri, dia salah tapi nggak ngaku. Padahal dia salah, sujudnya nggak sempurna, rukunya nggak sempurna, tapi merasa sempurna. Padahal itulah dia mencuri, dia nyolong tapi nggak ngaku nyolong, padahal dia nyolong. Maksudnya begitu. Makanya kita belajar fikih ada banyak. Saya mau nanya, pakai ini kan sunat. Ada nggak orang sholat yang begini Pak? Ada. Jadi sekarang kalau sujud kena ini, secara ilmu fikih sangat. Tapi ada. Karena mau ikut-ikutan pakai udang-udang bagus silakan, mau ikut silakan, nggak ikut silakan. Nggak wajib Pak, enggak. Ada nggak orang pakai peci, pakai pecinya begini. Jadi sujudnya kena. Secara ilmu fikih dia salah. Kenapa salahnya? Nabi yang bilang umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhabi dalam kitab Fathul Mu'in. Aku diperintahkan sujud tujuh al-jabhah, jidat, anggota sujud, maksupan terbuka. Terbuka. Jadi kalau tertutup, sujudnya kena peci, kena imam yang nggak sah. Itulah dikatakan mereka salah tapi tidak mengaku salah. Itulah pencuri dalam sholat. Makanya kita pelajari fikih ini memperbaiki dikit. Mau kiai mau apa? Tetap Pak, kalau kita nggak belajar fikih repot. Saya ingat dulu di Cikole, Ciamis, saya belajar Cikole, Ciamis, Tasik, belajar fikih cuma 2, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Ruhbiyah 3 kitab. Pengajian kilat, pengajian pasaran kilat tuh selama 2 bulan. Ngajinya dari jam 6 pagi sampai jam 16 malam, 11 malam. Saya mengalami Pak, bulan puasa jam 9, jam 10 lah, sampai jam 2 malam ngajinya. Saya mengalami. Satu saat oknum kiai ikut pasaran, ikut ngaji kilat. Mungkin dia ingin, dia kan mungkin hanya belajar alat. Dia belajar alat bagus, durumiyah, yaqulu, mutawi, sampai alfiah bagus, perlu. Satu saat dia sholat, kebenaran kiai itu ikut sholat asar. Itu oknum kiai sholatnya, sujudnya begini Pak.
ngangkang, ada begini, bukan begini. Kan sujud kita masih banyak yang ngangkang, Pak. Gini nih, ditendang, Pak. Cokor sia, kan bahasanya sedikit kasar. Cokor sia, ditendang. Cokor dan benar sia sholat kiai, Pak. Jangan nengok kiai lagi, guru. Namanya dia lagi mau belajar, digituin kiai nggak marah. Oh iya, berarti saya harus lebih banyak belajar, berarti salah. Itu kiai, Pak, sama kiai lagi. Kira-kira kalau sekarang kiai digituin lagi, besok belajar nggak, Pak? Jangankan kiai, santri aja digalakin kabur. Santri digalakin kabur, Pak. Dulu mondok kita kerja bakti ngambil batu di kali atau nyapu, nyuci piring saya di rumah kiai. Alhamdulillah, santri sekarang suruh nyuci piring, emang gue jadi babu? Ini bukan bohong, Pak. Akhir zaman ilmu itu bukan karena ini, karena berkah dari kiai. Sekarang yang dicarinya ilmu bukan berkah. Kita cari ilmu juga berkah. Juga untuk apa punya ilmu banyak berkah? Makanya saya katakan tadi di sini kembali, kenapa kita harus belajar Syekh Nawawi? Belajar fikih untuk memperbaiki kesalahan kita, kekurangan kita diperbaiki dengan belajar ilmu fikih. Baik, udah azan dulu. Setelah azan kita tanya jawab, baru kita sholat isya.